Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges dan kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Saya ingin ke Pak Marwan dulu. Pak Marwan, kalau melihat tren merger, penyatuan, efisiensi ini, apa yang diharapkan ATSI Pak, supaya kemudian merger ini simbiosis mutualisme untuk semua pihak, tentunya bukan hanya untuk operator, bukan hanya untuk masyarakat, tapi semua stakeholders. Apa Pak Marwan? Baik, terima kasih Mas Rif. Langkah konsolidasi industri telekomunikasi merupakan aksi kooperasi yang positif dan kita perlu mendukung untuk dilakukannya hal ini. Bermanfaat untuk berbagai pihak dan tentunya berdampak pada persaingan industri operator di Indonesia agar lebih sehat dan efisien. Jadi kami konsisten mengenai persaingan usaha yang lebih sehat, lebih efisien dalam upaya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur agar agenda transformasi yang merata di Indonesia ini tercapai. Ya. Demikian Mas. Baik, terima kasih Pak Marwan Basir. Mas Huda, setiap proses merger, konsolidasi, ada ancaman di situ tentunya. Tidak selalu mulus begitu ya. Apa yang diharapkan supaya kemudian konsolidasi ini benar-benar bisa memperkuat industri telco? Ya, harapannya sih komitmennya, Mas Leo. Komitmen dari Indosat maupun Tri itu untuk bisa membangun infrastruktur, itu utama di daerah blind spot tadi, daerah 3T dan sebagainya, yang itu untuk mendukung transformasi digital gitu. Karena bagaimanapun transformasi digital, ketika itu masih ada ketimpangan digital dengan lack infrastruktur yang ada di daerah Jawa sama non luar Jawa, itu ya transformasi digital akan dinikmati oleh sebagian kalangan saja gitu. Tetap ada ketimpangan. Tetap ada ketimpangan gitu. Makanya berharap sih sebenarnya dari konsolidasi ini, merger ini bisa istilahnya bisa memperkecil ketimpangan infrastruktur itu Mas Leo. Yeah. Dan ekonomi digital yang digadang-gadang itu sangat besar banget Pak ya di Indonesia itu ya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Kalau soal tarif untuk konsumen, itu kan sebagai konsumen pasti selalu berpikir penggabungan harusnya saya dapat lebih murah, tapi layanan saya lebih tinggi. Itu realistis tidak dimintakan? Sangat realistis kalau semuanya kan tarif yang tinggi ini kan diciptakan karena memang struktur pasarnya ya 50% dimiliki oleh satu perusahaan gitu. Yeah. Nah makanya di luar Pulau Jawa itu sangat tidak bersaing sekali Mas Leo. Makanya dengan masuknya Indosat dan Tri itu ke daerah-daerah yang blank spot dan sebagainya, itu diharapkan sih bisa menambah persaingan gitu. Dengan adanya persaingan, pastinya harga akan bersaing gitu. Yeah. Harga akan bersaing, otomatis masyarakat bisa mendapatkan tarif yang lebih murah. Oke, terima kasih Mas Huda. Pak Harman, kalau melihat ini kan satu langkah besar ya Pak ya, melakukan merger Indosat, Ooredoo, Hutchison Tri. Ini sesuatu yang tidak mudah, tapi sudah terjadi. Kedepan seperti apa Pak rencana pengembangan Indosat, Ooredoo, Hutchison ini juga untuk masyarakat Indonesia? Jadi mungkin saya sampaikan ada dua objektif yang menurut saya baik untuk Indonesia Pak. Pertama, Indosat, Ooredoo, Hutchison tetap berkomitmen menjadi pemain digital pilihan Indonesia Pak. Yeah. Dan juga menggelar masif 4G, inisiasi untuk membuat ekosistem 5G dan akhirnya menunjukkan economic growth untuk di Indonesia, daerah-daerah Indonesia. Tidak hanya 3T yang tadi disampaikan, blank spot bisa dikurangi, yang penting economic growth-nya tinggi. Yang kedua adalah visi kita Pak, visi kami yang baru nih Pak, adalah mensupport misi pemerintah Pak, menghubungkan dan juga memberdayakan masyarakat Indonesia. Menghubungkan dan memberdayakan masyarakat. Jadi bukan Indonesia. hanya menghubungkan, bisa aja Pak. Menghubungkan selesai, tadi sampaikan Pak. Sinyal dapat selesai Pak. Yeah. Tapi menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia untuk melaksanakan experience digital yang lebih cepat Pak. Dan lebih merata pastinya. Itu Pak Leo dari kami. Untuk efisiensi, mohon maaf karena saya ada muatan sebagai konsumen. Itu bagaimana kira-kira bisa tercapai tidak pada waktunya, harga yang lebih terjangkau, tapi kualitasnya tetap tinggi begitu. Ya. Kalau dari kami ada dua terms Pak. Pertama sinergi Pak. Ya. Dengan sinergi ini kita akan membuat sinergi ini malah jadi background kita melakukan merger Pak. Jadi sinergi yang kita peroleh akan sebagian pasti akan pass through ke pelanggan Pak. Ya. Yang kedua sampaikan tadi Pak Huda, saya dengan bersaingnya lebih sehat Pak, ya akhirnya nanti balik-balik ke pelanggan. Itu Pak Bang Leo dari saya. Baik, terima kasih Pak Arman. Pak Menteri, konsolidasi tentunya
tidak berhenti di sini. Kedepannya seperti apa konsolidasi industri telco ini? Ya, jadi konsolidasi merger dan akuisisi dalam rangka streamline industri di Indonesia, telekomunikasi Indonesia itu sudah di jalan yang benar saat ini. Sudah di jalan yang Sudah benar. di jalan yang benar. Yang perlu kita dorong sekarang ya adalah apa? Merger ini akan bisa bermanfaat tadi yang disampaikan ya, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yeah. Nah, kalau kita lihat Leo, ya merger dan akuisisi ini adalah apa? Untuk memastikan konektivitas nasional kita lebih baik, ya, agar penggelaran ICT infrastructure lebih merata di seluruh wilayah tanah air kita. Yeah. Ya. Tetapi itu hulunya. Nah, dengan ini hulu dilakukan ICT yang lebih tersebar di seluruh wilayah tanah air, kita harapkan justru akan menjadi enabler, mendorong hilirnya, downstream digitalnya untuk bertumbuh. Apakah itu e-commerce, fintech, edutech, health tech, Yeah. electronic government. Ini semua bisa bertumbuh karena tersedia layanan digital di situ. Yeah. Nah, di saat yang sama untuk e-commerce misalnya, ya maka kita akan melibatkan penopang GDP terbesar nasional kita, UMKM, untuk segera on board. Yeah. Ada 64 juta UMKM nasional kita. Kita harapkan akhir tahun 2024 setengahnya 30 juta sudah digital on board. Nah, dengan demikian nanti saat ini di mana sumbangsi sektor telco ini masih sekitar 4% terhadap GDP, Yeah. harapan kita di tahun 2030, harapan Presiden di tahun 2030 ya sudah bisa menyumbang 18% dari GDP. Baik. Inilah roadmap dan kerja besar yang harus kita siapkan. Presiden Bapak Joko Widodo ini mempunyai visi yang tegas dan komitmen politik yang kuat Yeah. untuk memberikan dukungan itu. Sehingga pembiayaan ICT infrastructure di wilayah 3T melalui blended financing termasuk di dalamnya APBN, insentif APBN ya, dan pemanfaatan penerimaan negara bukan pajak sektor Kominfo itu juga mendapat dukungan politik, baik dari Presiden maupun dari Parlemen. Kita harapkan dengan dilaksanakannya konsolidasi penggelaran ICT infrastruktur yang lebih merata, hilirisasi digital menjadi lebih bermanfaat bagi Indonesia. Baik. Tahun 2030 setidaknya ekonomi digital Indonesia sebesar 315 miliar US dollar. Baik, kita aminkan hal itu dan semoga konsolidasi industri telco ini benar-benar terwujud untuk manfaatan masyarakat. Saya berterima kasih kepada Pak Menteri, Pak Joni Plate, Pak Arman Hermawan, Pak Marwan Basir, dan juga Mas Nailul Huda. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Economic Challenges malam ini. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Untuk meningkatkan kualitas siaran, Metro TV migrasi ke satelit merah putih